tapi mereka tidak mengeluh. Mereka tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, ya kan? Jadi, ketika kita menginginkan sesuatu, apalagi itu harus menggunakan biaya yang lebih banyak, kita harus berpikir ulang terlebih dahulu. Kalau misalnya orang tuanya yang mempunyai banyak uang, kita minta langsung diberi, ya kita harus bersyukur. Tapi kalau ada orang tua, misalnya kita minta sesuatu, misalnya mainan, tetapi belum langsung dikasih, ya kita jangan marah ataupun ngambek. Kita juga harus tahu tuh pengorbanan orang tua, bekerja keras ya. Kita juga bisa lihat kalau kita sedang di jalan-jalan tuh, ada kakek-kakek yang sudah tua, sampai jalannya pun nunduk. Mereka masih berjualan. Berjualannya akan motor ataupun mobil, tapi ada yang memikul tuh, atau misalnya dia jualan itu tuh, apa, cobek tuh, cobek yang dari batu, itu kan berat, ya kan? Dia harus memikul, jalan ke mana-mana, ya. Kadang dalam satu hari itu belum tentu terjual satu ataupun 2 ya kan, tetapi mereka tidak patah semangat, mereka terus berjuang demi memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya, ya kan, atau untuk membiayai sekolahnya. Nah, itu bekerja. Jadi kita harus menghargai jasa orang tua, terutama ayah. Terus yang ketiga, Pak Farlan? Nah, itu memenuhi kebutuhan tadi dengan pekerja, ya kan? Nah, Bapak ini contoh di sini ada penggambaran nih. Bapak ini terus melihat HP, ya kan? Melihat HP, kadang bertanya berapa harganya. Karena apa? Mungkin anaknya di rumah itu meminta HP karena teman-teman temannya main game, ya kan. Jadi anaknya pengen meminta kepada orang tuanya, tetapi orang tuanya belum punya uang membeli HP, ya kan. HP harganya tidak murah, tidak seperti kalau kita mau beli kerupuk atau jajanan yang di warung, ya kan. HP harus punya banyak uang. Nah, karena Bapak ini bekerja, belum mempunyai uang, jadi dia hanya bisa untuk melihat. Nah, dia mengumpulkan uang itu, misalnya dia yang berjualan. Nah, dia satu hari kumpulkan, hari berikutnya kumpulkan. Kalian pernah lihat juga kan di televisi ada seorang bapak-bapak yang datang ke konter HP membawa uang recehan, ya kan? Uang recehan itu hasil dari dia menyimpan, menabung hasil bekerjanya, ya. Jadi bapak-bapak itu membelikan anaknya, walaupun itu harganya HP yang paling murah, nah, tetapi beliau harus mengumpulkan dengan waktu yang lama supaya uangnya itu bisa terkumpul. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita minta mainan ataupun HP ataupun apapun itu dengan harga yang mahal, kita harus lihat dulu apakah orang tua kita punya uang tidak? Apakah orang tua kita sanggup membelikannya? Kalau misalnya kita minta mainan, orang tua hanya sanggup membelikan yang lebih murah, kita tetap harus bersyukur ya. Bersyukur karena kita bisa membeli. Kita bisa melihat teman-teman kita yang ada di jalanan tuh, yang mereka harus mengamen dulu, mereka harus memungut sampah dulu untuk dijual, kemudian untuk membeli makan, kalian harus bersyukur apabila kalian sudah bisa dibelikan mainan. Walaupun mainan itu tidak semahal punya teman atau tidak semahal yang ada di TV, kalian tetap harus bersyukur. Itu tadi jasa ayah, melindungi, bekerja, dan berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang yang kedua, jasa ibu. Nah, jasa ibu ini lebih besar biasanya. Bukan kita mau merendahkan jasa ayah, tetapi jasa ibu itu lebih besar. Karena apa? Karena awal berasal dari ibu. Jadi, awal pertama kita akan mengenal kehidupan ini dari ibu, yaitu di dalam kandungan ibu. Dari hari pertama kalian ada di kandungan ibu, ibu sudah
sangat berjasa kepada kita ya. Nah, kalian suka mendengarkan mungkin ibu kan yang sedang mengandung adik kalian atau ibu kalian yang suka bercerita ya kan. Jadi ketika ibu kalian mengandung kalian itu suka mual-mual ya kan, muntah-muntah, tidak bisa makan ini, tidak bisa makan itu, tidak bisa pergi kemana-mana ya. Itu ibu lakukan untuk menjaga kalian supaya tetap sehat di dalam kandungan ya. Dari hari pertama kalian ada di perut ibu, ibu sudah berusaha supaya kalian bisa tumbuh dengan baik ya kan. Dari pertama misalnya setiap pagi ibu harus muntah-muntah, minum ataupun makan tidak bisa. Kepengen ini tapi ibu tidak bisa memakannya karena takut nanti mengganggu kesehatan kalian yang ada di dalam perut. Nah, kalian juga bisa lihat ketika ibu kalian sudah mengandung besar nih, perutnya besar. Apakah ketika ibu kalian pengen tidur tengkurap itu bisa? Nggak bisa. Jadi ibu kalian itu hanya bisa mungkin tidurnya telentang atau hanya miring. Itu pun susah, tidak seperti kita yang uh, tidak mengandung. Kita bisa dengan mudah tiduran, bangun, duduk, lari, ya ta? Ibu harus berhati-hati mengandung. Ketika mengandung, ketika berlari harus ingat, oh iya, ada anak yang sedang tumbuh di dalam perutnya. Yang lanjut Pak Parlan, itu tadi ketika mengandung. Nah, ketika melahirkan, seorang ibu ketika akan melahirkan anaknya itu harus berjuang, mempertaruhkan nyawanya demi kelahiran kalian. Walaupun sekarang ada mungkin persalinan yang secara sesar, itu bukan berarti kalau di operasi sesar itu kalian itu tidak merasakan sakit, sama. Kalian juga harus lihat ada bekas luka di dalam perut ibu, ya kan? Yang tadinya perut ibu itu halus, mulus. Nah, karena harus melahirkan kalian yang secara sesar, nah perutnya harus dibuka, harus dibelek, ya kan? Jadi ada bekas lukanya. Atau yang melahirkan secara normal, ibu juga harus mempertaruhkan nyawa supaya kalian bisa terlahir dengan selamat. Ya kan? Jadi kalian harus benar-benar menghargai jasa seorang ibu. Terus yang berikutnya Pak Parlan. Nah, setelah melahirkan, nah, ibu harus menyusui, ya kan? Tadinya ibu yang suka malu-malu, ya kan? Menjaga tubuhnya supaya putih, supaya bersih, supaya badannya tetap langsing. Ketika mengandung, melahirkan, dan menyusui, ibu sudah tidak mempedulikan lagi dengan tubuhnya. Jadi ketika mengandung, perut ibu itu akan melar, ya kan? Ibu tidak peduli. Yang penting kalian bisa sehat. Nah, ketika melahirkan pun, ibu akan lebih memperjuangkan kalian. Misalkan ada kelahiran yang harus memilih antara keselamatan bayi atau ibu, orang tua akan memilih untuk menyelamatkan anaknya. Itu biasanya yang akan terjadi sama orang tua. Nah, ketika menyusui pun sama. Ketika kalian menangis, dalam keadaan apapun, orang tua akan segera memberikan ASI kepada kalian supaya kalian tidak menangis lagi. Misalnya, orang tua yang sedang makan, anaknya buang air besar atau buang air kecil. Nah, ibu itu akan menunda dulu makannya, akan menggantikan popok kalian, membersihkan kalian, terus menyusui kalian. Setelah kalian rapi, kalian tertidur lagi, ibu akan melanjutkan lagi makanannya. Nah, kira-kira makanannya masih enak atau enggak? Ya pasti sudah enggak enak, tetapi ibu akan tetap melanjutkan makan. Apakah ibu merasa jijik ketika ibu sedang makan, kalian buang air besar, terus ibu bersihkan dulu, terus ibu akan lanjut lagi makan? Tidak, ibu tidak akan merasa jijik. Ibu akan dengan senang hati melakukan seperti itu. Nah, itu jasa kebaikan orang tua. Yang tadi ayah melindungi, bekerja, berusaha memenuhi kebutuhan. Kalau ibu dari mengandung, melahirkan, menyusui, dan sampai membesarkan
kalian. Walaupun kalian ini sekarang mungkin yang sudah besar ya, eee, tetap masih diperhatikan oleh orang tua. Bukan berarti setelah mengandung, melahirkan, menyusui, terus kalian sudah tumbuh besar, misalnya sudah kelas 1, sudah kelas 2, sudah bisa misalnya, beli jajan sendiri, terus orang tua tidak merawat lagi, tidak. Sampai nanti kalian mungkin, eee kelas 6 SMP pun tetap akan dirawat dan dijaga oleh orang tua. Tapi Bu, kadang ibu saya atau papa saya suka berbohong, ya kan? Saya pengen beli ini tapi bilangnya nggak punya uang. Nah, ini ada 7 kebijaksanaan ibu yang dilakukan melalui kebohongan. Bukan berarti seorang ibu mengajarkan anaknya untuk berbohong, tetapi ibu memberikan pengertian anaknya dengan cara berbohong supaya anaknya mengerti, ya. Bukan berarti ibu itu mengajarkan kita untuk berbohong. Nanti ketika kalian sudah besar, kalian akan mengerti kenapa ibu melakukan seperti itu. Sama seperti ibu yang sekarang. Dulu waktu ibu kecil juga sama. "Alah mama mah bohong, padahal punya uang, cuman pengen beli mainan aja nggak boleh," ya kan. Sekarang kita mah marah, sekarang kita ngambek. Tapi nanti ketika kita sudah menjadi orang tua, kita akan mengerti, "Oh, kenapa dulu mama saya suka berbohong seperti itu," ya. Nah, pengalaman yang akan mengajarkan kita. Pengalaman adalah guru yang paling baik, ya kan. Nah, yang pertama contohnya, "Makanlah Nak, aku tidak lapar." Nah, ini misalnya ini terjadi untuk, keluarga yang kurang mampu misalnya. Mereka untuk makan itu harus bekerja dulu baru bisa makan, atau mereka harus mengumpulkan barang-barang rongsokan dulu tuh, dijual baru bisa membeli beras, baru bisa memasak. Nah, kadang orang tua akan berbicara, "Makanlah Nak, aku tidak lapar." Apakah benar ibu itu tidak lapar? Tentu tidak. Ibu itu akan lebih lapar karena mungkin dari kemarinnya ibu belum makan atau sudah makan hanya 1 kali. Tetapi demi anaknya bisa tumbuh sehat, anaknya kenyang, anaknya tidak rewel, ibu itu akan rela berbohong untuk mengatakan tidak lapar supaya anaknya mau makan, ya kan? Anaknya makan, anaknya kenyang, anaknya bisa tumbuh sehat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anaknya nanti bisa menjadi anak yang sehat, anak yang pintar, dan nanti ketika dewasa, anaknya itu bisa lebih sukses, bisa lebih berhasil dari orang tuanya. Nah, itu bekal yang ibu berikan kepada kita, bukan hanya dengan uang, tapi dengan kesehatan. Yang pertama yaitu dengan memperhatikan makan kalian. Nah, yang kedua, masih tentang makanan, misalnya, "Makanlah Nak, aku tidak suka makanan itu." Apakah benar ibu itu tidak suka dengan makanan itu? Bukan. Bukan karena ibu tidak suka, tapi supaya kalian yang memakannya. Misalnya, dari keluarga itu hanya bisa membeli 1 potong ayam, ya kan. 1 potong ayam itu harus dimakan bersama-sama. Nah, ibu atau orang tua itu akan mengalah, akan diberikannya makanan itu kepada anak-anaknya. Biarlah anaknya yang memakan makanan itu, ya. Yang selanjutnya Pak Parlan, nah, "Cepatlah tidur Nak, aku tidak capek." Nah, misalnya orang tuanya itu sudah bekerja seharian, ya, misalnya mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual. Kan orang tua kalau yang mengumpulkan barang bekas itu harus keliling ke mana-mana tuh ya, mencari misalnya botol bekas, kardus bekas, ya kan. Kalau kita sudah jalan berkeliling apakah tidak capek? Nah, pastinya capek anak-anak. Tetapi ketika melihat anaknya sudah pulang sekolah, terus sudah selesai mengerjakan tugasnya, sudah selesai membantu orang tua di rumah mungkin dengan membereskan rumahnya, merapi-rapikan rumah. Nah, ketika malam tiba,
anaknya itu disuruh tidur terlebih dahulu. Dan misalnya di rumah tidak ada kasur, hanya ada alas seadanya, orang tua akan mengalah untuk tidur di tempat yang kotor. Anaknya itu diberikan tempat yang lebih nyaman supaya tidurnya nyenyak. Ya, itu untuk kesehatannya lagi, ya kan? Tadi setelah makan yang teratur dan sehat, terus sekarang tidur di tempat yang nyaman dan teratur. Nah, yang kemudian, minumlah nak, aku tidak haus. Sama, ya kan? Jadi ketika anaknya menginginkan minuman yang sedang kekinian mungkin, tetapi orang tuanya hanya mampu membelikan satu, ya kan? Nah, orang tua akan memberikan itu kepada anaknya. Orang tua akan mengalah, ya kan? Orang tua akan lebih memilih untuk meminum minuman air putih saja, anaknya yang diberikan supaya apa? Supaya anaknya kenal, oh ternyata minuman yang kekinian itu rasanya seperti itu. Orang tua tidak penting, orang tua yang penting sudah minum air putih sudah cukup. Lanjut Pak Parlan. Nah, saya punya duit. Nah, ini misalnya untuk orang tua yang anaknya sudah bekerja, orang tua yang anaknya sudah punya penghasilan sendiri misalnya, ya. Orang tuanya tinggal sendiri di kampung, anaknya bekerja di kota, ya kan? Ketika anaknya eh, telepon ke orang tuanya, "Halo Bu, maaf, untuk bulan ini saya tidak bisa memberikan uang jajan untuk Ibu." Ibu akan bilang, "Tidak perlu nak, saya sudah punya uang sendiri." Ya kan? Itu pengorbanan ibu. Walaupun di rumah, di kampungnya itu, ibu harus bekerja supaya bisa memperoleh uang, tetapi ibu tidak akan melihatkan kepada anak-anaknya. Terutama untuk anak-anaknya yang baru bekerja. Jadi baru bekerja, baru memulai karirnya, belum punya penghasilan yang banyak. Ibu tidak akan pernah menyudutkan anaknya, tidak akan pernah membandingkan anaknya. Tuh, anaknya ini sudah punya penghasilan banyak. Tidak. Orang tua akan selalu mendukung. Misalnya anaknya mengatakan saya belum bisa memberikan uang karena mungkin pekerjaannya belum dapat yang bagus, ibu akan tetap mengatakan saya punya uang. Walaupun beliau itu mendapatkan uangnya dengan cara yang susah, beliau akan bilang seperti itu. Lanjutnya Pak Parlan. Nah, aku tidak terbiasa. Mungkin nih orang anaknya yang sudah berhasil nih di kota, punya mobil, punya rumah mewah. Nah, orang tuanya ada di kampung dengan rumah yang sederhana, ya. Anaknya ingin mengajak tuh orang tuanya untuk tinggal di rumahnya. Tetapi orang tua akan menolak dengan halus. Aku tidak terbiasa hidup dengan mewah. Aku sudah nyaman hidup di rumah. Apakah karena tidak mau? Bukan karena tidak mau, tetapi karena anaknya yang sudah berumah tangga mungkin, anaknya yang sudah bekerja dan sudah menghasilkan uang sendiri. Nah, orang tuanya tidak ingin membebani anaknya dengan ikut tinggal. Padahal adalah kewajiban anak, ya kan, untuk merawat orang tua. Nah, misalnya nih yang terakhir, jangan menangis anakku, aku tidak kesakitan. Nah, misalnya ketika orang tuanya di kampung, anaknya di kota, mendapatkan kabar kalau orang tuanya sedang sakit. Tapi orang tua ini akan mengatakan bahwa mereka itu tidak apa-apa, mereka baik-baik saja supaya anaknya yang ada di kota ini tenang. Walaupun orang tua di sana itu sakit, tapi beliau akan mengatakan bahwa beliau tidak kesakitan, hanya sakit biasa, hanya sakit karena sudah tua, ya kan? Beliau tidak akan melihatkan kepada kita betapa sakitnya tubuh beliau itu. Beliau akan selalu tegar dan beliau akan selalu mendukung kita. Itu 7 kebijaksanaan ibu melalui kebohongan. Masih banyak lagi misalnya. Misalnya dulu ada yang sering "Mama aku mau pergi ke sana." Nah, mamanya bilang, "Jangan, di sana serem. Nanti banyak hantunya." Ya kan? Nah, itu sebenarnya memang tidak bagus karena
berbohong, tetapi itu ada tujuannya. Supaya apa? Misalnya di sana itu tempatnya mungkin ada jurangnya, atau tempatnya itu jalan raya, kalian asal main aja, ya kan? Nah, itu kebohongan-kebohongan lain yang merupakan kebijaksanaan orang tua, ya kan? Jadi bukan berarti untuk mengajarkan kita berbohong, tetapi untuk mendukung kita, untuk merawat kita supaya kita bisa tumbuh menjadi anak yang sehat, sukses, dan berhasil. Nah, kalau tadi itu jasa-jasa orang tua kepada kita. Nah, sekarang kewajiban kita dengan cara membalas jasa orang tua. Nah, apa itu? Sang Buddha pernah mengatakan bahwa tidak ada apapun yang dapat membalas jasa kebaikan orang tua. Misalnya, seperti dengan menggendong ayah di bahu kanan dan menggendong ibu di bahu kiri selama 100 tahun pun kita tidak bisa membayar jasa-jasa orang tua yang sudah diberikan kepada kita dari kita masih ada di kandungan sampai kita nanti akan menjadi orang tua pun kita tidak bisa membayar jasa-jasa orang tua itu. Contohnya dengan kita menggendong di bahu kanan ayahnya, kita menggendong di bahu kiri untuk ibu selama 100 tahun pun itu tidak bisa. Ataupun kita tidak bisa membayar jasa orang tua itu dengan membelikan rumah, membelikan mobil, memberikan uang yang itu bisa membayar jasa-jasa baik orang tua kepada kita. Tetapi kita membalas, walaupun itu tidak bisa membayar dengan semuanya, tapi kita bisa melakukan paling tidak yang mendekati untuk membalas kebaikan orang tua, yaitu yang pertama, menghormati, patuh, berbakti. Dengan cara seperti apa? Misalnya, kita diberi nasihat oleh orang tua, kita dengarkan, kita ikuti. Karena apa yang orang tua nasihatkan, apa yang orang tua berikan, itu pastilah pilihan yang terbaik untuk anak-anaknya. Orang tua tahu mana yang terbaik untuk anaknya, yang tidak anaknya. Kalau orang tua itu berpikirnya terlalu kuno. Sekarang kan sudah zaman modern, mama seperti ini. Tapi ada maknanya, ada manfaatnya kalau kita mau mematuhi ataupun berbakti kepada orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua apa Pak Parlan? Mengajarkan dhamma. Apa maksudnya mengajarkan dhamma? Bukan berarti kita harus menjadi seorang romo, bukan kita harus menjadi seorang pandita yang harus berceramah kemana-mana, bukan. Apa itu mengajarkan dhamma misalnya? Kita sekarang sudah belajar dhamma. Ajaran Sang Buddha itu untuk selalu berbuat baik. Ya, kita paling enggak bisa mengajarkan orang tua kita, memberikan contoh misalnya orang tua kita yang salah jalan, misalnya orang tua kita yang tidak mau misalnya belum mau pergi ke wihara, kita kasih contoh, kita rajin ke wihara, ya kan? Orang tua kita yang tidak mau memberikan dana misalnya, buat apa kasih dana orang mereka sudah kaya? Buat apa kita kasih dana orang mereka belum tentu butuh? Nah, kita ajarkan bahwa dana yang kita berikan itu memang tidak langsung mendapatkan imbalannya, kita tidak langsung merasakan akibatnya, tetapi kan dana ini dapat kita rasakan nanti di kehidupan kita yang akan datang mungkin. Nah, kita bisa mengajarkan kepada orang tua kita yang belum mengenal bahwa hasil dari perbuatan dana ini sangat bermanfaat, atau orang tua kita yang masih malas untuk pergi ke wihara, ya kan? Atau orang tua kita yang suka suka berbicara kasar, ngomongin kejahatan orang, ngomongin kejelekan orang, kita ajarkan supaya kalau kita mendengar berita dari orang, biarlah kita saja yang mendengar. Tidak perlu kita sampaikan ke orang lain lagi. Kalau itu beritanya yang tidak benar. Tapi kalau itu berita yang baik, nggak masalah kita sampaikan, ya kan? Itu maksudnya mengajarkan dhamma. Nah, melakukan pelimpahan jasa ketika orang tua kita
sudah meninggal, melakukan pelimpahan jasa. Mungkin kalian suka lihat mama kalian atau papa kalian itu melakukan sembahyang cengbeng, ya kan? Melakukan sembahyang cengbeng ke kuburan, ya kan? Nah, itu adalah salah satu bukti bakti kita kepada orang tua kita yang mungkin sudah meninggal. Tapi bukan hanya dengan memberikan makanan terus kita taruh di kuburan, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kita supaya mengenang, supaya kita itu mengingat jasa-jasa orang tua yang dulunya suka memberikan kita makan, yang dulunya merawat kita, ya kan? Jadi kita melakukan pelimpahan jasa itu dengan memberikan makanan-makanan itu yang ada di yang kita taruh mungkin di meja abu atau kita bawa ke kuburan. Nah, itu bukan berarti orang tua kita atau leluhur-leluhur kita yang sudah meninggal itu bisa makan, bukan. Tetapi itu bentuk kita untuk mengenang bahwa dulu orang tua kita atau leluhur kita sudah memberikan kita makanan, sudah memberikan kita tempat tinggal, sudah memberikan kita kehidupan yang layak. Itulah maknanya. Nah, yang lebih penting adalah kita mungkin kita kan sering baca parita, ada kan baca parita untuk pelimpahan jasa. Nah, itu yang dibutuhkan oleh orang tua atau leluhur-leluhur kita yang sudah meninggal. Nah, kenapa dengan maksudnya dengan makanan itu adalah supaya kita juga berkorban juga untuk orang tua. Masa kita membutuhkan tenaga, kita membutuhkan uang untuk membeli bahannya, ya kan? Nah, itu salah satu pengorbanan kita untuk orang tua, walaupun yang kita lakukan itu belum bisa membayar semuanya, tapi paling tidak kita sudah berusaha untuk membalas kebaikan orang tua. Nah, pesan Buddha. Nah, ibu dan ayah disebut Brahma, guru awal dan pantas dipuja karena penuh kasih sayang terhadap anak-anak mereka. Ya, itu dari Khuddaka Nikaya Itiwutta Catuka Nipata Sabrahma Sutta. Ya. Jadi ibu dan ayah disebut Brahma atau yang kita juga bisa menyebutnya sebagai bodhisatwa kita, ya kan? Ya, oke. Terima kasih anak-anak. Mungkin waktunya sudah selesai. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa melakukannya, ya. Kalian bisa mengenang lagi jasa-jasa orang tua. Nah, mungkin Pak Parlan ada mau melanjutkan. Nah, dari Ibu sekian. Terima kasih dan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Iya, terima kasih Bu Novi yang sudah memberikan pesan damai yang cukup sangat bagus sekali, dan itu pasti memang kita hadapi setiap hari karena kita saat ini sangat beruntung masih memiliki orang tua yang lengkap, masih punya papa mama, dan tadi sudah diingatkan sama Bu Novi mengenai jasa-jasanya. Mungkin saat ini karena belum menyadari, sebelum menyadari, tapi saya harapkan mulai saat ini karena sudah menyadari, kalian jadi mengetahui apa jasa yang dilakukan oleh orang tua, khususnya ayah dan ibu. Bukan hanya itu ya anak-anak, itu hanya yang secara umum saja. Masih banyak sekali yang tidak bisa disebutkan mengenai jasa-jasa dari mama papa kalian. Tidak bisa. Dan seperti yang dikatakan Bu Novi tadi, kalian tidak bisa membalas jasa orang tua. Tidak bisa menebus, tidak bisa membayar jasa orang tua kalian. Walaupun yang dikatakan Buddha tadi dengan cara menggendongnya itu. Kalian kemana-mana menggendong sebelah kanan dan sebelah kiri untuk orang tua, kalian kemana-mana menggendong, itu nggak akan bisa membayar. Walaupun kalau kalian suruh menggendong temen aja misalnya dalam waktu 5 menit, kuat di kanan dan di kiri. Nggak kuat anak-anak. Apalagi orang tua kita. Suruh menggendong orang tua kita di kanan kiri, dibawa kemana-mana selama 100 tahun, tidak akan bisa. Ya, ada sebuah pepatah juga ini yang sering saya ingat-ingat nih, Begini, ada begini pepatahnya misalnya, 5 anak belum tentu bisa merawat 1 orang tua. Kira-kira setuju nggak ya tuh anak-anak? 5 anak belum tentu bisa merawat 1 orang tua. Tapi 1 orang tua pasti bisa merawat 5 anak. Pernah dengar itu? Nah, iya itu anak-anak. Walaupun orang tua kalian punya anak 5 misalnya, pasti orang tua itu bisa merawat dengan baik anak-anaknya. Tapi ketika 5 anak tadi suruh merawat 1 orang tua, ketika mereka orang tuanya sudah tua, sudah sepuh, sudah umur 80 tahunan, jalan sudah nggak
nggak bisa berdiri tegak, kalau mau ke toilet udah nggak bisa, buang air besar, buang air kecil di tempat tidur. Coba, dari 5 anak tadi, kira-kira bisa nggak merawat satu orang tua tadi? Jawabannya belum tentu. Belum tentu anak-anak. Padahal masih hidup orang tuanya loh. Harusnya kita kan bisa membalas jasanya kan. Kalau dia nggak bisa buang air besar ke toilet, buang air besar di tempat tidur, kita bisa melayani harusnya kan. Tapi pepatah tadi sangat benar. 5 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua. Satu orang tua sudah pasti bisa merawat 5 anak. Ya, jadi kalian harus ingat yang terus itu, jasa orang tua itu sangat besar, tidak bisa kita balas. Ya, tidak bisa kita bayar. Cara terbaiknya untuk kita membalas jasa orang tua adalah dengan cara kayak tadi, patuh, hormat, iya kan? Kemudian mengajarkan drama, dan ketika orang tua sudah meninggal, mungkin di antara kalian ada yang orang tua sudah meninggal, kalian perlu melakukan pelimpahan jasa, ya, pelimpahan jasa kepada orang tua itu agar orang tuanya semakin bahagia di kehidupan yang saat ini mereka jalani. Karena kan ketika meninggal dunia, mereka terlahir kembali, ya. Cara saya itu saja anak-anak. Jangan lupa nanti setelah selesai ini kalian bisa langsung mengisi linknya yang sudah saya bagikan di grup, ya. Isi saja ya. Tidak apa-apa, isi saja mulai minggu ini dan sampai September nanti. Baik, anak-anak, sebelum diakhiri saya akan mengambil foto dulu untuk dokumentasi. Coba sekarang dinyalakan seluruh videonya. Saat ini ada 74 siswa yang sudah bergabung. Nyalakan seluruh videonya. Saya mau mengambil dari halaman ke-1. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Oke, sekarang ada 3 halaman nih. Halaman kedua, coba saya foto dulu halaman kedua. Ya, bagus, sudah nyala semua. Stephen Shaw udah nyala semua. Oke, saya foto. Himala tidak kelihatan mukanya. Ya, 1, 2, 3. Ya, tunggu sebentar. Oke, halaman terakhir, halaman ketiga. Oke, halaman ketiga. Angel Christie belum kelihatan, Mutiara Tirtania nggak kelihatan, Natania Nampi juga nggak terlihat. Baik ya, semuanya berpose yang sangat bagus. Ya, Angela Christie bisa melihatkan mukanya. Ya, 1. Ya, 1. Oke, 1 udah terlihat semua sekarang. 1, 2, 3. Ya, terima kasih anak-anakku semua. Sampai di sini untuk pembelajaran di Agama Buddha hari ini dalam rangka sekolah minggu. Sampai ketemu di sekolah minggu berikutnya. Mari kita akhiri dengan membacakan terjemahan nama Karapata. Saya mohon kalian semua bersikap anjali dan berkonsentrasi. Ya, silakan beranjali terlebih dahulu dan dalam hati berkonsentrasi. Saya akan membacakan terjemahan nama Karapata. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Sapi Sata, Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, saya ucapkan terima kasih dan silahkan leave dari grup ini. Terima kasih, sampai ketemu di minggu depan.